Assalamualaikum Pak Amri. Waalaikumsalam. Izin Pak, saya mau mewawancarai Bapak selaku pimpinan kepala sekolah kita di sini. Ini Pak terkait dengan kegiatan saya di calon guru penggerak. Seperti yang Bapak ketahui, saya kan sedang ikut kegiatan CGP ini Pak. Jadi saat ini sudah masuk ke modul ketiga Pak. Dan di sana kami sedang belajar tentang bagaimana mengambil keputusan yang bijaksana untuk siswa-siswa kita di sekolah. Nah, terkait itu Pak, kami diberikan tugas untuk mewawancarai Bapak Kepala Sekolah atau pimpinan di setiap satuan pendidikan kami untuk melihat bagaimana cara kepala sekolah dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika dan bujukan moral yang biasanya ada kasus-kasus kita di sekolah Pak. Izin ya Pak, boleh ya Pak? Boleh. Silakan dilanjutkan. Bagaimana kegiatan guru penggeraknya sekarang, Bu Mar? Alhamdulillah lancar Pak. Kami sekarang udah sampai ke modul 3. Alhamdulillah tidak ada kendala berarti, tantangan yang banyak Pak. Semoga ilmunya nanti udah selesai penggeraknya bisa dibawa untuk sekolah, khususnya sekolah kita. Baik Pak, insya Allah. Mohon dukungannya ya Pak. Insya Allah selalu didukung. Siap Pak. Selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Pak? Bila ada kasus seperti ini, biasanya saya memahami terlebih dahulu ceritanya, maksudnya persoalannya, siapa saja yang terlibat, dan kemudian mendiskusikannya dengan semua dewan guru. Dilema etika biasanya berkaitan dengan dua akibat, maksudnya dua akibat dari keputusan yang kita buat yang kelihatannya sama-sama baik dan benar. Iya. Misalnya seperti membantu siswa yang absennya kurang karena sakit parah, bila tidak kita bantu akan berakibat untuk masa depannya, dan bila dibantu akan berimbas kepada siswa yang lain. Ya, serba salah jadinya ya Pak ya? Iya. Oh ya, kemudian Pak, Sedangkan masalah bujukan moral itu terlebih dahulu lebih kepada permasalahan antara benar dan salah. ya, Misalnya seperti menaikkan nilai anak yang kurang. Ini salah satu hal yang dilematik yang juga karena menyangkut nama sekolah. iya, kita naikkan juga salah ya Pak, karena kan tidak sesuai dengan peraturan. Iya. Tapi kalau kita naikkan juga gimana ya, serba salah jadinya Pak ya? Oke Pak, baik, terima kasih Pak. Kemudian Pak begini, selama ini kan bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu gimana tuh Pak? Ya, kalau maksudnya sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, betul Pak. Jadi saya sering sekali menemukan kasus-kasus demikian di sekolah. Biasanya saya menelusuri dulu kasus tersebut, lalu berdiskusi dengan dewan guru dan komite sekolah, Oh ya. lalu mengajak bicara dengan ada kedua dengan orang tuanya, Oh iya. orang tua siswa maksudnya. Itu bila dari komite kurang bisa diperlukan untuk kedua orang tuanya. Dan biasanya kami mengambil keputusan terbaik untuk kebaikan siswa itu sendiri, dan kebaikan siswa yang baik juga jangan ada yang dirugikan, Iya, betul maksudnya Pak. sama-sama menguntungkan. Iya. Jadi keputusan yang diambil itu bermanfaat tidak hanya untuk anak itu sendiri tapi juga untuk anak yang lain ya Pak ya. Iya. Oke, baik Pak, terima kasih. Selanjutnya Pak, biasanya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menangani sebuah kasus di sekolah? Sebenarnya langkah-langkah atau prosedur itu banyak sebenarnya. Maksudnya Pak. salah satunya misalnya pertama
kita mengidentifikasi dulu terlebih dahulu pokok masalahnya. Kemudian selanjutnya kita telusuri dulu siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Iya. Kemudian kita mengajak bicara yang bersangkutan dan pihak yang terkait. Lalu kita diskusikan dengan dewan guru dan komite sekolah bila diperlukan, tergantung kasusnya. Iya ya. Orang tua juga diajak berdiskusi. Kemudian bisa juga kita bisa kita ambil kesimpulan yang kemudian kita buat sebuah surat perjanjian yang hasil dari musyawarah tersebut. Ya. Surat perjanjian itu Pak dibuat kalau kasusnya itu sudah berat ya Pak? Iya, kasusnya sudah berat, maksudnya yang memang kalau bisa jangan terulang lagi sama siswanya. Baik Pak, terima kasih. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang menyangkut dengan dilema etika ini Pak? Yaitu yang kita anggap efektif dalam mengambil keputusan khusus etika aja. Iya. Ya etika ya hampir sama juga saya dengan dewan guru. Biasanya kami duduk pakat atau rapat terlebih dahulu. Kita buat diskusi apa yang harus dilakukan, kemudian kita panggil orang tua ya. Orang tuanya untuk mengajak berbincang-bincang dan membuat kesepakatan yang lebih bermakna. Iya, jadi orang tua juga berhak tahu ya Pak, harus tahu malah ya apa-apa yang terjadi di sekolah pada anaknya. Baik Pak, selanjutnya biasanya dalam menyelesaikan permasalahan itu pasti ada tantangan ya Pak dalam pengambilan keputusan ya. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya kalau dibilang tantangan, emang semuanya ada tantangan. Iya Pak, betul. Ya, apapun yang kita buat pasti ada tantangannya. Ya, berarti biasanya kalau untuk masalah tantangan dalam pengambilan keputusan dan kasus-kasus tentang etika tersebut, biasanya bila ada permasalahan tersebut beradu dengan peraturan sekolah yang harus ditegakkan. Seperti siswa yang terlalu sering melanggar kedisiplinan sekolah, tidak taat peraturan. Sementara kondisi anak di rumah juga kurang mendukung agar dia bisa menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Berarti harus ada kerjasama memang antara pihak sekolah dan orang tua ya Pak? Iya. Ya, karena kan siswa SD ini, kalau siswa SMP, SMA mungkin sudah lebih mandiri ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Apakah ada bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan selama ini? Jadi untuk kalau menyangkut dilema etika, tentu kita tidak bisa langsung mengambil keputusannya. Saya perlu mencari terlebih dahulu hal-hal yang terkait dengan permasalahannya. Iya. Saya perlu melihat juga akar dari permasalahannya di mana. Karena siswa SD ini biasanya permasalahan yang masih ada cenderung keterkaitan dengan orang tua. Misalnya masalah disiplin berpakaian seragam di sekolah yang benar. Tentu ada peran orang tua di sana agar anak bisa disiplin berpakaian. Nah, terkadang permasalahan disiplin, maksudnya permasalahan disiplin sekolah ini biasanya terjadi pada anak-anak yang orang tuanya kurang harmonis lah, maksudnya broken home. Yeah. Anak yang salah satu orang tuanya tidak ada lagi dan dari keluarga yang kurang mampu. Itu harus kita pelajari maksudnya kita pelajari terlebih dahulu, tidak bisa langsung diputuskan. Iya. Betul sekali itu Pak, memang karena anak-anak SD kita kan latar belakangnya macam-macam ya Pak ya. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya kalau dalam mengambil keputusan tersebut, dilema etika tersebut,
kadang-kadang kita kan perlu juga mencarikan solusi sama dewan guru. Mm-mm. Nah, dewan guru banyak memberikan masukan kepada saya Mm-mm. karena seyogyanya yang paham betul kondisi siswa siswi adalah guru, khususnya Betul. wali kelasnya. Ya. Begitu juga masalah di satuan pendidikan. Mm-mm. Mm-mm. Saya banyak bertukar pikiran selain guru dengan pengawas, kemudian ada juga dengan Mm-mm. komite sekolah Mm-mm. dan pendidikan. Ada pihak dari dinas pendidikan kita, yaitu dinas pendidikan Aceh dan Jaya Pak ya ya. Kabupaten Aceh Jaya. Mm-mm. Kemudian rekan-rekan guru termasuk juga kepala sekolah yang ada di sekitar di kecamatan kita. Ini penting ya Pak, harus adanya kolaborasi dan sharing pendapat supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat untuk anak ya Pak. Iya. Baik Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika selama ini Pak? Ya, pengalamannya untuk dalam mengambil keputusan etika, saya tuh perlu mempelajari langkah-langkah yang sistematis dan tepat, Mm-mm. dan harus lebih memahami paradigma kasus di sekolah, Mm-mm. lebih memahami dasar pengambilan keputusan. Tentu harus melihat kebutuhan siswa, Mm-mm. bertanggung jawab, dan berdasar nilai-nilai kebajikan yang ada. Mm-mm. Dan yang terpenting yang harus ada kerjasama dengan dan tukar pikiran dengan pihak-pihak terkait. Oke, baik Pak. Jadi Pak, selama ini peran guru, komite, pengawas itu sangat penting ya Pak dalam mengambil keputusan di sekolah ya. Iya. Uh, Oke Pak, baik, terima kasih banyak. Semoga wawancara kita ini bisa menambah wawasan untuk kita bersama ya Pak. Semoga kita bisa lebih bijaksana juga dalam mengambil keputusan, terutama kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika di sekolah kita. Terima kasih banyak Pak atas luang waktu yang sudah disediakan untuk wawancara ini. Iya, sama-sama. Semoga sukses dan bertambah semangat. Oke, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Bu Fiza. Waalaikumsalam, Ibu Mardiana. Ibu Mar, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Ini minta maaf Bu Alhamdulillah. Fiza, subuh-subuh udah saya ganggu. Oh ya, nggak masalah, Bu. Nggak masalah. Memang saya biasanya nggak tidur lagi nih, habis Oh sahur ya. ya, ya baik. Aktivitas Dinul Islam di bulan Ramadan lancar ya Bu? Insya Allah dan Alhamdulillah, ini adalah hari terakhir ya. Ya, mudah-mudahan terus lancar sampai hari ini. Oke baik. Bu Fiza, saya sebelumnya mau Ya, memperkenalkan diri dulu. Kenapa nih ya, saya ajak Bu Fiza untuk interview hari ini, bincang-bincang sedikit Bu. iya, silakan Bu Mar. Ya, Bu Fiza, saat ini kan saya sedang ikut program calon guru penggerak yang diadakan oleh Kemendikbudristek, dan alhamdulillah saat ini kita sudah berada di modul 3.1 Bu Fiza. Nah, Iya, jadi materi yang kita pelajari saat ini adalah tentang bagaimana pemimpin atau kepala sekolah mengambil sebuah keputusan di sekolah terkait dengan dilema etika dan eh, kasus yang terkait dengan bujukan moral. Nah, Bu Fiza, saya izin ya Bu tanya-tanya sedikit masalah pengalaman Ibu nih di sekolah. baik, silakan Bu Mar. Insya Allah, Ya, kalau bisa saya jawab nih. ya baik. Ya, Bu Fiza, selama ini Bu Fiza kan sudah lama nih ya jadi kepala sekolah. Cerita dong sedikit untuk opening aja bagi kami-kami semuanya supaya tahu bagaimana selama ini Bu Fiza pengalamannya sudah seberapa lama atau kegiatan-kegiatannya di sekolah. baik. Terima kasih Bu Mar atas kesempatannya. Eh, Sebelumnya saya perkenalkan juga, nama saya Fiza Suhana. Saya sudah
menjadi kepala sekolah dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Untuk SMP Unggul Calang sendiri, di mana tempat saya bertugas sekarang, saya diangkat di tahun 2020, Bu Mar. Seperti itu. Wah, udah lumayan ya, udah lumayan lama Bu Fiza. Pasti Lumayan, nih, Bu Mar. selama ini banyak nih kasus-kasus yang terkait dilematik dan bujukan moral yang sudah Bu Fiza jalani. Iya, Izin benar kita sekali. mulai bertanya ya Bu ya. Boleh, Bu, silakan. Bu Fiza, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Baik. Eh, Sebelumnya, Bu Mar, ini nanti boleh dikoreksi kalau saya salah ya. Eh, jadi ketika kita menganalisa kasus yang merupakan dilema etika dengan bujukan moral, tentunya kita melihat efek dari keputusan tersebut. Nah, yang sepemahaman saya nih, kalau yang dilema etika itu di mana nanti ada dampak keputusan kita memang ini antara benar-benar seperti itu ya. Ada Mm-mm. dua kebaikan, jadi tidak ada pro dan kontra. Sedangkan untuk bujukan moral sendiri di sini antara benar dan salah. Nah, ini memang kita cenderung yang lebih sulit itu adalah ketika dihadapkan dengan kasus dilema etika seperti itu, Bu. Karena memang sebenarnya ini di antara benar dan benar, Iya, seperti itu. betul. Apa benar seperti itu nih? Betul Merefresh kembali sekali juga. nih Bu Kepala Sekolah. Memang pengalamannya sudah melanglang buana ya, jadi pasti sudah tidak terlalu asing dengan dilema etika dan bujukan moral ini. Oke, Bu Hampir Fiza. makanan sehari-hari. Iya, betul. Ya, Eh, Selama ini, Bu Fiza, dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, itu bagaimana itu, Bu? Cara ya, mengambil keputusannya? baik. Tentunya yang pertama sekali kita lakukan adalah kita menganalisa dulu ini, Bu, Mm-mm. kasusnya. Mm-mm. Situ kita lihat karakteristik dari permasalahan atau kasus yang kita hadapi, kemudian latar belakangnya, kita lihat juga siapa yang terlibat di dalam kasus ini, melibatkan siapa saja, pihak-pihak apa saja yang siapa saja yang terlibat. Jadi kita Oke. analisa dulu karakteristik dari kasus. Setelah itu tentunya ketika ada suatu kasus yang sifatnya dilematis, ini seperti yang saya katakan di awal, ini sulit Bu Mar, kita mengambil Mm-mm. serta-merta sebuah keputusan. Sehingga kita pun harus bermusyawarah dulu. Yang Mm-mm. paling dekat adalah warga sekolah kita dulu, internal kita, yaitu bersama para dewan guru. Nah, kemudian jika kasusnya kita rasa kita memerlukan juga pendapat dari komite, maka komite pun kita libatkan. Betul. Jika kita rasa masih perlu, tentunya kita juga ingin melibatkan sebagai profesional advisor kita, yaitu pengawas pembina. Iya. Kemudian juga jika kita rasa perlu, kita juga bisa melibatkan diskusi dengan orang tua atau wali murid. Selain dari internal tadi, Bu Mar, saya sebagai kepala sekolah merasa uh, memerlukan juga referensi-referensi dari rekan-rekan sejawat saya, yaitu di komunitas kami, yaitu MKKS. Karena bagaimanapun saya percaya rekan-rekan saya ada yang senior, ada yang jauh lebih berpengalaman dari saya, kemudian juga memiliki pengetahuan yang mungkin jauh di atas saya, sehingga saya merasa referensi seperti masukan dari teman-teman sejawat saya di MKKS juga sangat-sangat saya perlukan, sehingga nanti akhirnya saya bisa mengambil suatu keputusan yang mana tidak merugikan si anak tersebut dan Mm-mm. juga tidak merugikan pihak-pihak lain ataupun siswa-siswa lain. Jadi memang yang pertama sekali kita harus menganalisa dulu nih Bu Mar, Betul, betul. karakteristik dari kasus itu. Baru tahap-tahap itu kita lakukan hingga akhirnya adanya suatu keputusan atau solusi. Seperti itu Bu Mar. Ya, luar biasa memang Bu Fiza. Kita memang harus ada sinergi dengan pihak-pihak terkait, apalagi senior-senior yang sudah berpengalaman. Fungsi utama MKKS Iya, itu ya, Bu Fiza. iya.
Iya, Keren, benar, keren banget. benar, Mbak. Jadi kita tidak sendiri. Nah, kita Mm-mm. juga membutuhkan rekan sejawat untuk saling sharing seperti itu, Bu Mar. Iya. Lalu Bu Fiza, hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Mhm. Hal-hal yang efektif tentunya yang pertama sekali adalah musyawarah, ya, Mm-mm. diskusi, baik itu secara internal maupun eksternal. Internal dalam hal ini tentunya seperti yang saya katakan tadi dengan Dewan Guru, kemudian Betul. komite sebagai perwakilan juga dari wali murid dan masyarakat, Ya. karena komite kan dia lebih independen seperti itu. Mm-mm. Kemudian juga dari pengawas pembina ini tentunya juga merupakan salah satu representatif dari dinas pendidikan, yang Mm-mm. tentunya mereka lebih paham mengenai kebijakan, peraturan, perundang-undangan, yang bisa memberikan pembinaan kepada kepala sekolah dalam mengambil keputusan, sehingga kita nanti bisa menimbang-nimbang apa efek dari keputusan kita, apa efek jangka pendek, apa efek jangka panjangnya. Nah, jadi memang yang pertama ini penting sekali diskusi, nah, sharing Mm-mm. itu sangat penting sekali. Jadi kita jangan serta-merta mengambil sebuah keputusan sendiri seperti itu, tanpa kita melakukan analisa dulu terhadap suatu kasus. Mungkin seperti itu yang paling efektif ya. Memang Iya, sharing itu iya. salah satu Betul, Bu Fiza. bentuk yang sangat membantu lah. Ya, baik Iya, internal maupun eksternal tadi. iya, betul. Eh, Memang yang Bu Fiza paparkan tadi sudah sangat mantap, langkah-langkahnya juga oke. Ya, insya Allah akan bisa mengambil keputusan yang bijaksana lah ya, karena melibatkan Ya, orang-orang yang ada di sekitar kita yang juga pasti mengerti lah kasus yang sedang dihadapi. Nah, Ibu, kemudian hal apa saja Ibu selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? ya. Di sini ada ironis kadang-kadang nih Bu Mar. Jadi kayak Mm-mm. seperti tadi hal-hal yang menurut saya efektif itu tentunya kan musyawarah diskusi dengan internal Mm-mm. saya warga sekolah. Akan tetapi ironisnya, nah Mm-mm. warga sekolah juga bisa menjadi tantangan tersendiri. Kenapa? Karena Mm-mm. dewan ini kan kita beraneka ragam karakternya, Mm-mm. Mm-mm. kemudian beraneka ragam latar belakangnya. Ada yang tugasnya sebagai kesiswaan, wali kelas, kemudian ada yang dari apa bimbingan konseling. Tentunya ini ada ragam persepsi yang berbeda-beda dalam memandang. Bu Fiza, pertanyaan selanjutnya nih Bu ya. Selama ini Ya, Bu, ketika ada kasus dilema etika di sekolah Ibu, apakah penyelesaiannya itu terjadwal atau bagaimana Bu? Atau apakah diselesaikannya tiba-tiba langsung di tempat pada saat itu juga bagaimana? baik Bu Mar. Eh, Berkenaan dengan jadwal, ini kita harus analisa dulu kasusnya, karena dia ada kasus yang memang sifatnya darurat. Mm-mm. Maka kalau dia darurat, kita harus segera diselesaikan dalam waktu yang singkat. Mm-mm. Sedangkan bisa jadi ketika kita menganalisa sebuah kasus, ternyata kasus ini bisa kita selesaikan dalam rentang waktu tertentu, sehingga kita bisa melakukan penjadwalan. Kapan bisa duduk Betul. dengan komite, kapan kita duduk dengan pengawas, serta Iya. kapan kita bisa mengemukakan kasus kita di wadah MKKS. Nah, Mm-mm. jadi mungkin ini kita harus berdasarkan dari karakteristik kasus dulu, Bu Mak. Kalau dia memang darurat, maka tidak ada penjadwal tertentu, justru Mm-mm. harus segera kita selesaikan dengan melakukan tahap-tahap seperti yang kita bicarakan tadi dengan cepat. Oke. Sedangkan untuk kasus yang tidak membutuhkan, yang dia karakteristiknya tidak darurat, maka Mm-mm. itu bisa kita lakukan penjadwalan untuk Mm. duduk baik dengan guru, komite, pengawas, dan tentunya di wadah MKKS. Mungkin seperti itu, Bu. Kita pandang dulu karakteristik kasusnya. Oke, baik. Bu. Berarti tergantung karakteristik dari persoalannya ya. Kalau Iya, kasusnya benar sekali. sederhana, mungkin bisa langsung saat itu juga ya, Bu ya. Iya. Oke, Bu Fiza. Selama ini, Bu, kan kalau misalnya ada yang persoalan dilematik, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini memudahkan Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Baik, Bu Mar. Ini memang yang sangat membantu sekali tentunya
internal dari warga sekolah kita, Bu Mar. Bagaimanapun Oke. mereka ini adalah orang-orang terdekat saya Mm-mm. yang paling paham kondisi sekolah, yaitu dewan guru maksud saya ya, Iya. yang paling paham kondisi sekolah, kondisi siswa saya, Mm-mm. kemudian tentunya kondisi-kondisi yang terjadi di sekolah. Maka mereka ini adalah the main source of information and solution bagi saya, seperti itu, Hmm. untuk kita saling berbagi dan diskusi. Kemudian tentunya penting sekali peran komite. Komite Mm-mm. ini, Bu Mar, mereka ini kan adalah perwakilan sebenarnya dari suara orang tua atau wali murid. Betul, Sehingga kita betul. sangat perlu pandangan mereka agar keputusan atau efek keputusan yang kita jalankan ini nanti tidak bertentangan dengan kemauan dari orang tua atau wali murid. Nah, jadi ini kekuatan yang benar-benar harus kita jaga. Mm-mm. Kemudian barulah dari pihak eksternal seperti pengawas dan rekan-rekan sejawat saya di MKKS. Jadi memang Mm-mm. paling penting sekali yang pertama adalah internal, yaitu warga sekolah, dewan guru dengan bantuan komite seperti itu, Bu Mar. Oke, baik. Memang namanya juga di sekolah ya, Bu Fiza, tentu Ya, Dewan Guru itu merupakan rekan terdekat kita dalam menyelesaikan benar sekali. masalahnya ya. Oke, Iya. luar biasa Bu Dan Fiza. mereka yang paling tahu dengan kondisi sekolah kita dibandingkan Iya, dengan pihak lain. betul betul. Iya. Bu Fiza kan udah banyak Ya, cerita nih dari tadi kita sudah mengetahui berbicara tentang dilema etika, bujukan moral. Nah, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu nih selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika terkait dengan yang sudah kita perbincangkan tadi? baik, Bu Mar. Pertama-tama izinkan saya berterima kasih dulu nih sama Bu Mar Sama-sama atas Bu pengalaman Fiza, ini. saya juga. Karena sebenarnya tanpa saya sadari nih Bu Mar, dengan Mm-mm, adanya wawancara seperti ini, pertanyaan yang Ibu Mar ajukan kepada saya mengenai dilema etika, kemudian tadi mm-mm, bujukan moral, ini justru menjadi refleksi kepada mm, saya pribadi. Dan pengalaman saya selama ini di kepala sekolah dalam mengambil keputusan. iya, Jadi saya mengetahui selama ini apa yang sudah saya jalankan, yang saya rasa efektif, efisien, dan sangat membantu sebagai saya kepala sekolah dalam hal tupoksi saya, dan apa-apa kekurangan yang masih ada dalam diri saya. Dan dari refleksi ini saya pun merasa, Bu Mar, izinkan saya menyampaikan bahwa sangat penting kerja tim, terutama sekali internal warga sekolah. Jadi bukan berarti saya sebagai kepala sekolah yang berada pada tampuk pimpinan tertinggi, lantas dengan serta-merta saya bisa mengambil keputusan begitu saja. Akan tetapi saya sangat membutuhkan masukan, kemudian sharing, diskusi, musyawarah dengan teman-teman saya sesama dewan guru di sekolah, dengan bantuan komite, masukan pengawas sebagai profesional advisor saya, dan tentunya referensi yang saya butuhkan juga dari pengalaman-pengalaman rekan-rekan sejawat di wadah MKKS. Jadi saya tidak bisa mengambil keputusan dan bekerja sendiri, Bu Ma. betul Bu Seperti Fiza. itu mungkin. Betul sangat luar biasa nih. Saya menarik nih Bu Fiza. Kalau kita berada di tapuk pimpinan tertinggi, janganlah kita langsung mengambil keputusan yang tidak kita koordinasikan dengan teman-teman kita, walaupun mereka Ya, adalah guru-guru ya posisinya. benar Malah sekali. akan menimbulkan konflik yang baru kalau kita terlalu Iya, mempertahankan ego kita ya Bu Fiza. iya. Karena Mm-mm. memang yang paling penting kan tadi internal kita dulu. Guru-guru Iya, kita yang paling mengetahui kondisi, keadaan sekolah, lingkungan sekolah, dan keadaan siswa kita. Nah, iya, jadi kita tidak bisa menampik bahwa masukan dari guru kita itu juga sangat penting, Bu Mar. iya. Kemudian masalah refleksi tadi juga sangat menarik, Bu Fiza. Jadi refleksi diri kita itu memang di segala lini itu sangat diperlukan, apalagi sebagai pimpinan. Introspeksi itu sangat diperlukan, refleksi. Terkait refleksi tidak hanya kelebihan, kekurangan juga harus kita perhatikan. Kelebihan malah juga harus lebih kita perhatikan.
Jadi bila selama ini kita sudah melakukan hal yang baik, berarti harus dipertahankan dan dikembangkan. Apabila refleksinya Iya, negatif, berarti harus kita tinggalkan, ganti dengan metode yang lebih baik lagi. Keren Bu benar Fiza, sekali. alhamdulillah sekali pengalaman Bu Fiza sangat membuka, mencerahkan pikiran saya juga. Menjadi pimpinan pasti sangat tidak mudah, berbicara mudah, tapi dalam praktek saya yakin sulit, tapi insya Allah dengan ilmu, Mm-mm. pengalaman, kesabaran, keuletan, insya Allah Bu Fiza keren lah selama ini yang saya lihat the best. Thank Amin, ya Rabbal you Alamin. Terima so kasih much. doanya. Doa yang sama juga nih untuk Bu Mar. Semoga sukses menjadi GP dari Aceh Jaya. Amin. Ya, Amin, amin, amin. Bu Fiza, terima kasih banyak ya selama ini udah sharing kita selama ini udah beberapa lama ini. Tapi ilmunya pasti sangat bermanfaat untuk saya, untuk kawan-kawan yang mendengarkan video ini. Semoga sharing ini akan menjadi menambah ilmu kita lagi ya Bu Fiza ke depan. iya. Sama-sama Bu Mar. Saya juga belajar dari hasil wawancara kita ini Bu Mar. Terima kasih atas kesempatan. Ya, kalau begitu Bu Fiza, saya akhiri dulu. Terima kasih sekali lagi atas Baik. segala waktu yang sudah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Fiza, dadah.